Nggak semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya, selamat siang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sesuai RPS itu adalah perubahan kepemilikan. Nah, jadi transaksi perubahan kepemilikan mungkin udah pernah kita bahas ya sedikit di investasi asosiasi. Pas UTS kemarin kita udah bahas sedikit terkait investasi asosiasi sehubungan dengan sehubungan dengan transaksi perubahan kepemilikan. Jadi sebenarnya transaksi perubahan kepemilikan itu kan mungkin aku ulang lagi ya sedikit. Nah, perubahan kepemilikan apa sih gitu kan? Perubahan kepemilikan itu adalah transaksi gitu kan atau kegiatan di mana perusahaan itu menjual atau membeli kembali sahamnya, gitu ya, menjual atau membeli kembali saham anak perusahaan, gitu ya, saham anak perusahaan atau suatu perusahaan gitu kan ya, saham suatu perusahaan, di mana hal tersebut gitu kan, di mana atas hal tersebut, itu menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan atau gampangnya kayak gini sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita membicarakan perubahan kepemilikan gitu ya, perubahan kepemilikan itu apa? Perubahan kepemilikannya tadi di mana misalnya kita nih gitu kan ya sebagai suatu perusahaan punya kepemilikan misalnya 10%. Kita beli lagi nih saham si perusahaan tersebut. Apa yang akan terjadi? Kepemilikan kita akan berubah pasti kan kalau kita beli lagi misalnya awalnya kita punya 10%. Kita beli lagi misalnya jadi 30%. Akan ada perubahan kepemilikan gitu kan. Dimana kepemilikannya misalnya dari 10 ke 20, 30 menjadi 60 misalnya atau menjadi 90. Nah, itu yang dimaksud perubahan kepemilikan. Jual beli saham suatu perusahaan gitu ya, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan. Sebenarnya seperti itu sederhananya. Nah, di saat kita membicarakan perubahan kepemilikan, apa yang harus kita pahami di sini? Nah, dikarenakan adanya perubahan kepemilikan, maka apa yang terjadi? Maka hal ini itu akan berdampak ke pencatatan perusahaan. Di mana kita udah belajar kemarin gitu kan ya. Di mana dalam pencatatannya ya akan menggunakan metode biaya gitu kan, metode biaya atau metode fair value atau metode ekuitas gitu kan ya, metode ekuitas dan mungkin saja memperoleh kendali gitu kan ya, sehingga harus membuat laporan konsolidasi. Jadi kan seperti itu karena karena pemilikannya berubah-ubah, berarti kan dalam kita menerapkan metode juga bisa berubah-ubah gitu kan. Misalnya kayak tadi aku bilang, misalnya kita awalnya punya kepemilikan 10% gitu kan, kepemilikan 10%. Contoh misalnya awalnya kita mempunyai kepemilikan 10% gitu kan. Misalnya PTA gitu kan ya, PTA. Sebentar. PTA itu memiliki kepemilikan di S atau aja ya, E memiliki kepemilikan di S. Nah, misalnya pada awalnya misalnya kepemilikannya adalah 15%. Terus kemudian beli lagi saham S sehingga kepemilikannya menjadi 30% misalnya gitu. Terus beli lagi
sehingga kepemilikannya itu menjadi misalnya 60% gitu kan ya. Kepemilikannya menjadi 60%. Atau misalnya menjadi 90% gitu ya. 90% gitu kan, menjadi 90%. Nah, apa yang terjadi seperti yang udah aku jelasin tadi, jika misalnya keadaannya seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah siapa namanya? Si P ini dalam mencatat transaksinya di S gitu kan, itu akan berubah-ubah gitu kan. Yang awalnya misalnya di 15% itu menggunakan metode biaya gitu kan, metode cost atau metode fair value gitu kan ya. Nah, di saat dia beli lagi, di sini dia bisa aja menggunakan metode ekuitas gitu kan. Karena kan kepemilikan signifikan mewajibkan kepemilikan mencatat menggunakan metode ekuitas gitu kan. Terus kalau misalnya 90% bisa aja menjadi konsolidasian. Nah, di mana konsolidasian kita kemarin udah belajar bisa pakai metode cost atau pakai metode ekuitas gitu kan. Nah, pada dasarnya seperti itu. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya maksudnya apa? Maksudnya gini. Misalnya kayak di sini, kita kan kita kan awalnya menggunakan metode ini ya, metode cost gitu kan, menjadi metode ekuitas menjadi konsolidasian. Bisa aja sebaliknya, yang awalnya kita menggunakan metode konsolidasian ubah menjadi metode ekuitas ataupun metode cost gitu kan. Nah, inilah yang dimaksud sebagai perubahan kepemilikan. Jadi bisa aja dari 90 dia ke 30%. Atau bisa aja 90 langsung ke 15% dan seterusnya seperti itu. Itu bisa aja. Nah, inilah yang dimaksud transaksi perubahan kepemilikan. Dari yang awalnya kepemilikannya sedikit menjadi kepemilikannya memegang kendali misalnya. Kurang lebih dia seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud transaksi perubahan kepemilikan. Nah, sampai di sini kira-kira seperti itu ya. Konsepnya mungkin seperti itu. Nah, nanti yang akan menjadi yang akan menjadi poin kita di sini itu adalah dalam mencatat gitu ya, dalam mencatat perubahan kepemilikan itu nanti seperti apa sih gitu kan. Bagaimana kegiatan atau transaksi akuntansinya seperti apa sih gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau sesuai RPS itu kita nanti belajar metode biaya ke metode ekuitas, metode biaya ke metode langsung ke kendali konsolidasian, metode ekuitas ke konsolidasian, atau bertahap biaya ekuitas ke konsolidasian. Nanti kita akan belajar semua itu. Kita pelan-pelan aja. Nah, itu terkait dengan perubahan kepemilikan. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi seperti yang aku bilang, dalam perubahan kepemilikan, dia bisa beli, bisa jual kan ya. Kalau dia beli, bisa berubah dari metode biaya ekuitas ke konsolidasian. Kalau jual dari konsolidasian ke balik ke metode biaya juga bisa. Itu sebaliknya gitu aja. Sehingga apa? Sehingga dalam transaksi perubahan kepemilikan gitu kan, perubahan kepemilikan kurang lebih nanti akan membahas antara lain yang pertama itu adalah perubahan kepemilikan dari dari menggunakan metode biaya dari cost method gitu ya ke equity method. Kemudian nanti yang kedua kita akan perubahan kepemilikan dari cost method ke konsolidasian. Artinya kepemilikan di atas 50% ya. Yang ketiga itu adalah perubahan kepemilikan dari equity method.
kekonsolidasian, gitu ya. Ya, nanti akan kita bahas itu. Dari cost ke equity, cost ke konsolidasian, equity ke konsolidasian. Nanti begitupun yang keempat, perubahan kepemilikan dari konsolidasian ke konsolidasian ke equity gitu kan ya, equity method. Ataupun yang kelima, perubahan kepemilikan dari konsolidasian ke cost method. Jadi kurang lebih nanti kita akan kita akan berputar di situ-situ aja sebenarnya. Karena kan perubahan kepemilikan kurang lebih seperti ini gitu kan. Atau ini kayaknya agak ribet ya. Mungkin kita ngebaginya pembelian penjualan aja kali ya. Pembelian saham, penjualan saham. Ini kita ngebaginya gitu aja biar gampang. Pembelian saham gitu ya. Terus yang kedua itu penjualan saham. Terus yang ketiga itu ada namanya penerbitan saham baru. Gitu ya, penerbitan saham baru. Terus yang keempat anak perusahaan itu menerbitkan saham baru. Terus anak perusahaan itu melakukan treasury shares. Nah, kurang lebih mungkin ini nanti yang akan kita bahas selama kita belajar perubahan kepemilikan. Nanti pembelian penjualan, kalau pembelian kan dari biaya ke ekuitas ke konsolidasian gitu kan. Kalau penjualan kan dari konsolidasian ke biaya atau ekuitas gitu kan. Nanti yang 3-4 ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nanti kita lihat kita dapatnya sampai mana. Nah, sebagai catatan dalam transaksi perubahan kepemilikan, ya, dalam transaksi perubahan kepemilikan, mungkin ini nanti sih, mungkin nanti aja. Nah, kurang lebihnya nanti seperti ini. Kita langsung masuk aja transaksi pembelian saham. Kita masuk aja langsung ke transaksi perubahan kepemilikan atas pembelian saham baru. Perubahan kepemilikan atas pembelian saham baru. Jadi, perubahan kepemilikan atas pembelian saham baru itu terjadi, ini adalah transaksi di mana perusahaan, gitu kan ya, perusahaan itu membeli lagi saham perusahaan lain. Dalam hal ini kita sebutnya anak perusahaan ya, perusahaan sehingga kepemilikan itu akan berubah gitu kan, atau dalam hal ini bertambah gitu kan. Nah, atas kegiatan ini ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, antara lain itu perubahan dari metode cost atau fair value ke metode ekuitas gitu kan ya, metode ekuitas. Yang kedua itu perubahan dari metode cost atau fair value ke kendali atau konsolidasian, atau dalam hal ini memperoleh kendali. Terus yang ketiga, perubahan dari metode ekuitas ke konsolidasi, atau sama aja memperoleh kendali. Jadi kurang lebihnya di sini. Ini yang akan kita bahas nanti. Jadi kalau kita beli, yang awalnya kita menggunakan metode biaya, metode fair value, terus dari metode ekuitas,
kekonsolidasian. Nanti kurang lebihnya seperti itu. Mungkin yang pertama udah kita pelajari ya pas UTS, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi aja. Atau kita butuhkan, kita langsung masuk aja ke yang pertama, yaitu perubahan dari cost menjadi fair value. Oke, masuk aja. Itu adalah perubahan dari metode cost atau fair value gitu ya, sama aja fair value, ke metode ekuitas. Jadi untuk mengulang aja, misalnya kita ambil contoh ya, langsung contoh aja. Contoh, misalnya PT atau P gitu kan ya, membeli 10% kepemilikan S. S itu senilai, misalnya berapa? Senilai 250. Nilai 150.000 ya. 150.000 untuk 15.000 lembar saham S gitu kan. Berarti kepemilikannya berapa? Kepemilikannya itu $10 per lembar. Harganya $10 per lembar. Nah, P membeli 10% kepemilikan S senilai 150.000 untuk 15.000 lembar saham S. Nah, ini misalnya pada tahun 2016 ya. Pada tahun 2016, P membeli 10% kepemilikan saham S, 150.000 untuk 15.000 lembar saham S, 10 per lembar, maaf. Di mana pada akhir tahun, S itu memperoleh income 200.000 dan membagikan dividen itu 50.000. Ya. 50.000. Nah, pada awal tahun 2017, P membeli lagi 300.000 lembar saham S gitu ya, senilai misalnya nilai 15 per lembar gitu kan. 15 per lembar. Udah, income S pada tahun 2017 itu adalah 250.000 dan membagikan dividen itu misalnya 70.000. Misalnya seperti ini. Nah, kalau kayak gini berarti kan pada tahun pertama kita kan akan menggunakan metode ekuitas. Misalnya tahun 2016. Di sini kan kita akan menggunakan metode cost gitu kan. Atau fair value gitu kan. Cost atau fair value. Di mana saat kita menggunakan metode cost atau fair value ini, ya jelas pada saat perolehan kita akan menjurnal apa? Jurnalnya adalah investment in trading securities pada cash gitu kan ya. Ini aku singkat aja jadi TS ya. Investment in TS atau trading security. Ini senilai apa? Senilai kita belinya 150.000. Maaf, ini bukan 300.000, 30.000 lembar. Nilai 150.000 untuk 15.000 lembar. Berarti di sini kita 150.000, S-nya 150.000 gitu ya. Terus kalau kita menggunakan metode cost ataupun fair value gitu kan ya, kita kan nggak akan mencatat income. Maka untuk income no entry, tidak ada jurnal income. Karena kan metode cost sama fair value kan tidak mencatat income. Terus dividen 50.000, berarti kita akan mencatat cash pada dividen gitu kan ya. Cash pada dividen income sebesar berapa? Besar kita kepemilikannya 10%, fair value maaf, ini kepemilikan 10% metode cost fair value gitu. Pada dividen income itu sebesar berapa? Sebesar 10% dikali dengan dividennya 50.000
kita dapat cash pada dividen income sebesar 5.000. Terus udah, kalau misalnya ternyata kita menggunakan metode fair value, nanti akan aku jurnal. Nah, sedangkan kita lihat sekarang di tahun 2017, kan kepemilikan kita udah bertambah. Kita lihat 15.000 lembar itu 10%, berarti ditambah 30.000 lembar. Berarti sekarang total kepemilikan kita adalah 45.000 lembar, yaitu 30%. Kepemilikan 30%. Berarti di sini otomatis kita akan menggunakan metode ekuitas gitu. Ekuitas. Nah, di mana kalau kita menggunakan metode ekuitas, kita nyatetnya apa? Bukan in trading securities lagi, tapi langsung pada perusahaannya, investment in S. Nah, di sini kita akan menjurnal apa? Kita akan menjurnal pembelian dulu. Misalnya pembelian mana? Membeli lagi 30.000 lembar, berarti kita akan mencatat investment in S. Nah, kita nyatetnya langsung investment in S. Pada cash sebesar berapa? Besar kita belinya 30.000 lembar dikali harganya 15 per lembar. Atau sebesar 3 kali 15 itu 450.000. Ya, 450.000. Nah, terus apa yang kita lakukan kalau misalnya kita berubah dari metode cost menjadi metode ekuitas? Seperti yang aku jelasin kemarin, pada satu TS, pada saat kita berubah dari metode cost menjadi metode ekuitas, kita akan menjurnal seakan-akan yang pada saat kita menggunakan metode cost, itu menggunakan metode ekuitas. Di mana kita lihat, harusnya pada saat kita menggunakan metode ekuitas, metode cost, di sini kan nggak ada jurnal income. Tapi kalau kita menggunakan metode ekuitas, apakah ada jurnal income? Ada. Jurnalnya apa? Investment in S pada income from S gitu kan. Tapi kan karena itu udah tahun lalu, maka jurnalnya adalah investment in S pada RE ya. Investment in S pada RE sebesar berapa? Sebesar harusnya kita kemarin dapat income berapa sih? Income-nya 200.000, kepemilikan 10%, berarti 20.000. Gitu ya. 20.000. Dari mana? Dari berapa? Dari 200.000 dikali kepemilikan yang lama 10%. Begitupun dengan dividen. Kalau kita pakai metode equity, harusnya jurnalnya bukan cash pada dividen income, tapi cash pada investment in S. Maka di sini jurnalnya adalah RE, karena dividennya dihapus ya, di debit. Karena udah tahun lalu jadi RE. Pada apa? Pada investment in S. Besar berapa? Besar 5.000 itu. 5.000. Ya, besar 5.000. Udah kira-kira dia seperti itu. Nah, ini dari jurnal yang ini atas dividen tahun lalu. Nah, terus apa lagi yang harus kita lakukan? Kita reklasifikasi investment tahun lalu. Harusnya ini bukan investment in trading, tapi investment in S. Maka investment in tradingnya di kredit, investment in S-nya itu di debit. Jadi direklasifikasi investment in trading securities. Sebesar berapa? Sebesar berapa kita ininya kemarin? 150.000. Nah, udah. Barulah pada tahun 2017 ada income, ada dividen, barulah kita jurnal si income dan dividennya tadi. Gitu ya. Nah, kita jurnalnya nanti di sini aja biar tempatnya muat ya. Di sini jurnalnya apa? Nah, tahun ini kita dapat income berarti investment in S pada apa? Pada income from S. Ya. Dan untuk dividen apa? Untuk dividen kita akan jurnal cash pada investment in S. Nah, sebesar berapa? Sebesar kita lihat tahun ini income-nya 250.000, berarti 250.000 dikali kepemilikan sekarang berapa? 15.000 itu 10%, 30.000 itu 20%, berarti totalnya 30% ya.
dikali 30%. Ini untuk yang tahun 2017. Berarti sebesar berapa? 250.000 dikali 30%. 250 kali 30%, 75.000. Ya. Nah, untuk dividennya berapa? Dividennya 70.000 dikali 30%, gitu ya. Berarti dividennya adalah sebesar 21.000. Nah, kira-kira seperti itu yang kemarin kita bahas. Kurang lebihnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata kita menggunakan metode fair value, gitu ya. Kalau kita menggunakan metode fair value, maka di tahun 2016 itu ada jurnal lagi ya. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah investment in trading securities pada unrealized gain on fair value. Besar berapa? Besar kenaikan nilai sahamnya. Kita lihat. Pada saat beli itu harganya 10 per lembar. Tapi di akhir tahun atau awal 2017, 15 per lembar. Berarti akan ada penyesuaian ya. Di mana harga 15 per lembar yang pada akhir tahun atau awal tahun berikutnya kurang nilai awalnya 10 per lembar gitu ya. Baru dikali dengan berapa lembar? 15.000 lembar. Atau sebesar 5 kali 15.000 itu 75.000. Ya. Nah, ini investment in trading securities atau ada unrealized gain on fair value. Atau mungkin ada dosennya juga yang ngajarin ini bukan investment in trading securities. Ini juga bisa fair value adjustment gitu ya. Fair value adjustment. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh aja nggak apa-apa gitu kan mau investment in trading securities atau unrealized gain on fair value adjustment gitu kan. Itu bebas tergantung dosennya masing-masing. Itu boleh pakai dua-duanya, sama aja sebenarnya. Ini sama aja. Cuma bedanya nanti pada saat di tahun 2017, ini kan nggak dianggap nih. Kan kalau metode ekuitas kan nggak ada penyesuaian ke fair value ya. Maka pada tahun 2017 itu dihapuskan aja. Tinggal dibalik aja. Unrealized gain udah masuk RE, berarti RE pada apa? Pada investment trading securities atau RE pada fair value adjustment. Mau pakai yang mana? Tergantung dosen masing-masing aja. Besar berapa? Sebesar fair value adjustment-nya yaitu 75.000. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, inilah inilah kalau misalnya kita merubah dari metode metode cost ke metode ekuitas. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mungkin mau ditanyakan dulu terkait dengan hal ini? Jurnal tahun 2016, jurnal tahun 2017. Ekuitas. Kalau kita berubah, kita akan membuat jurnal catch up ya. Ini jurnal catch up dari investment tahun lalu. Jurnal catch up jika seakan-akan transaksi tahun lalu itu menggunakan metode ekuitas. Ya, kurang lebih seperti itu. Jurnal lagi. Terus yang ini kira-kira seperti ini. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu mungkin terkait perubahan dari metode cost atau fair value ke metode ekuitas? Gimana Mas, Mbak? Kalau misalnya belum ada, aku izin lanjut ya. Aku izin lanjut. Nah, ini perubahan metode cost atau metode fair value ke metode ekuitas. Sekarang kita masuk ke metode cost atau fair value ke konsolidasian. Nah, metode cost atau fair value ke konsolidasian. Nah, ini kita hapus saja. Kita sekarang masuk ke yang B. Perubahan metode cost fair value ke metode
konsolidasian. Dalam hal ini memperoleh kendali, ya, memperoleh kendali. Misalnya di sini 10% kepemilikan S hingga 150.000 untuk 15.000 lembar saham S, di mana pada akhir tahun S memperoleh income, membagikan dividen 500.000 gitu, 50.000 gitu kan ya. Pada awal tahun 2017 P membeli lagi 30.000 lembar saham S. Nah, ini aku ganti aja menjadi 50.000 berarti 20 menjadi misalnya menjadi 60.000 lembar saham S gitu ya. Nilai 15 per lembar. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti kan pada awalnya udah sama ya. Pada awalnya udah sama, jurnal 2016 seperti ini. Nah, sekarang kita lihat jurnal 2017. Nah, jurnal 2017 itu kurang lebih akan kita sesuaikan. Nah, pada saat kita pada saat kita berubah ya dari metode ekuitas metode cost fair value menjadi konsolidasian di mana kepemilikan di sini kalau kita lihat kepemilikannya berapa? 60.000. Kalau 15.000 itu 10%, 60.000 itu berarti berapa ya? 60.000 itu berarti, oh maaf bukan 60.000, 90.000. 90.000 lembar itu berarti berapa persen? Kita bagi aja sama 15.000, berarti 15.000 berarti dapat 6 ya. Berarti 60% ditambah 10% berarti kepemilikan kita di sini sekarang itu adalah 70%. Nah, 70% dari mana? 70% itu dari awalnya 15.000 gitu ya. Itu kan 10%. Berarti ditambah ditambah baru itu 90.000 dibagi total kepemilikan itu adalah 150.000. Kenapa 150.000? Karena 15 per ribu itu adalah 10%, berarti 100%-nya 150.000. Dapatlah 70% gitu ya. 70%. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya kita konsolidasian, terus apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan itu adalah ya, lebih ke mencari dulu berapa fair value dari investasi lamanya. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah mencari fair value, mencari saldo investment investasi lama, gitu kan ya, menghitung saldo investment investasi lama, di mana dalam hal ini investasi lamanya itu berapa saldonya. Nah, kalau kita nggak menggunakan metode ekuitas, metode fair value, ini aku bagi aja ya. Metode cost dan metode fair value. Nah, saldo investasi lama menurut metode cost berapa? Cuma tetap 150.000 kan? Tetap 150.000. Sedangkan menggunakan metode fair value itu berapa? Kita lihat 75.000 kan ya? Maaf. Iya, ditambah 75.000 kan ya? Maka di sini menurut metode fair value saldo investment dari investasi lama itu berapa gitu. Saldo investasi lama itu misalnya sebesar 150 tambah 75 225 ya, 225.000. Nah, terus kita cari fair value dari investasi lama gitu kan ya. Fair value dari investasi lama sesuai dengan harganya saat ini. Nah, kenapa kita cari ini? Karena bisa aja nilai pada saat kita beli beda lagi gitu kan. Misalnya pada akhir tahun 2017, misalnya di sini ya, pada akhir tahun 2017, pada akhir tahun 2017 saldo nilai harga saham S itu adalah 15 per lembar gitu ya, misalnya 15 per lembar. Pada tahun 2016.
pada awal tahun 2017, P membeli lagi 90 lembar saham S senilai, misalnya di sini bukan 15, tapi 17 gitu kan. Berarti di sini kita cari nilai investasi lama sesuai dengan harga pada saat akuisisi itu kan 17 per lembar. Sehingga apa? Sehingga kita lihat di sini 17 per lembar berarti 17 dikali 15.000 ya. 17 dikali 15.000 itu adalah 255.000. Nah, ini adalah fair value-nya sekarang 255.000. Maka di sini entah kita menggunakan metode cost atau menggunakan metode fair value, maka akan ada kenaikan investasi lama. Kenaikan investasi lama itu sebesar berapa? Sebesar 150 dari ke 225 itu 105.000. Kalau metode fair value itu 30.000. Nah, ini akan ada kenaikan ini kalau kita menggunakan metode cost atau fair value. Nah, sehingga apa? Nah, yang perlu kita ketahui buat catatan ya, buat catatan. Pada saat terjadi perolehan kendali ya, mana kepemilikan itu lebih besar daripada 50%, maka investasi itu akan dinilai dalam fair value-nya. Sehingga apa? Kita kalau misalnya menggunakan metode cost, saldo kita kan 150 karena nggak ada jurnal ini. Kalau metode fair value 225 karena ada jurnal ini gitu kan. Maka akan ada kenaikan investasi kalau metode cost 105, kalau metode fair value 30.000. Nah, sehingga apa? Sehingga jurnal yang akan kita buat itu ada dua. Perolehan investasi baru. Perolehan investasi baru. Perolehan investasi baru itu yang mana? Kita beli 90.000 lembar yang baru. Maka jurnalnya adalah investment S. Langsung in S saja pada cash. Ya. Sebesar berapa? Investment in S pada cash sebesar 90.000 dikali dengan 17, berarti 90.000 dikali dengan 17. Atau 1.530.000. 1.530.000. Gitu ya. 30.000. Ini untuk mencatat investasi baru 90.000 lembar dikali harganya 17 per lembar. Terus yang kita lakukan apa? Penyesuaian atau reklasifikasi itu investasi lamanya gitu kan. Jadi kita reklasifikasi yang awalnya dia investment in trading securities itu menjadi menjadi investment in S pada investment in trading securities. Nah, kalau kita menggunakan metode cost, gitu ya, berarti kan jurnal adjustment ini nggak ada ya. Berarti nilai investment in TS-nya berapa? Cuma 150.000. Berarti di sini 150 ya. 50.000. Ini kita menggunakan ternyata dapatnya 150.000 gitu ya. 150.000. Sebentar. Kita atur biar cukup ya. Buat investasi baru, investment in S pada cash, reklasifikasi investasi lama, investment in S pada investment trading securities, tapi ada kenaikan investasi sebesar 105.000. Nah, kenaikan investasi inilah yang akan kita catat sebagai investment in S pada gain on revaluation atau gain on fair value of investment. Sebesar berapa? Sebesar 105.000. Karena benarnya kan di atas itu gitu kan harus.
Berarti dapatlah sebesar segini. Gitu ya. Besar segini. Nah, ini kalau kita menggunakan metode cost. Nah, tapi kalau menggunakan metode fair value, itu gimana? Gitu kan. Kalau kita menggunakan metode fair value, ini kan pakai metode cost ya. Nah, kalau kita pakai metode fair value, itu seperti apa nantinya? Gitu kan. Ini mungkin biar lebih enak ya. Investasi baru, ini kalau kita menggunakan metode cost. Metode cost. Nah, kalau kita menggunakan metode fair value, itu kurang lebihnya dia jurnalnya kurang lebih hampir sama sebenarnya. Secara umum jurnalnya hampir sama ya. Tapi hampir sama, perolehan investasi baru dan seluruhnya sama gitu ya. Cuma dia bedanya kalau kita pakai metode fair value, kita lihat di sini. Saldo investment kita adalah 225. Dari mana? 150 tambah 75. Gitu ya. Berarti di sini investment in trading securities-nya berapa? 225 ya. Bukan 150 tapi 225. Sehingga kenaikan nilai investasi yang kita catat itu cuma 30.000 aja gitu ya. Cuma 30.000 aja. Gitu. Itu bedanya kalau kita pakai metode cost sama kita pakai metode fair value. Nah, mungkin ada yang nanya, kan kalau kita pakai fair value adjustment itu bukan investment in trading securities. Nah, terus kalau kayak gitu gimana gitu kan? Nah, kalau kayak gitu, kalau misalnya pakai investment in trading, pakai fair value adjustment, jurnalnya sama kayak ini. Gitu ya. Cuma bedanya apa? Kalau misalnya kita pakai kayak gitu, sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan yang di bawah. Kurang ini ya. Ini cuma bedanya dia di sini investment in pada 150-30. Reklasifikasi investasi lama. Nah, kalau dia pakai fair value adjustment, itu kan bukan pada investment in TS kan? Berarti investment in TS-nya tetap 150. 150.000. Ya. Gain-nya tetap apa namanya? Gain-nya tetap berapa? Gain-nya tetap 105.000, maaf. 105. 105.000. Ini tetap kayak gini. Cuma bedanya akan menghapus fair value adjustment. Nah, penghapusan fair value adjustment itu jurnalnya apa? Penghapusan fair value adjustment itu jurnalnya adalah RE pada fair value adjustment sebesar berapa? Sebesar 75.000 tadi. 75.000 tadi. Bedanya itu aja sebenarnya. Kalau kita pakai fair value adjustment sama nggak pakai fair value adjustment, bedanya kurang lebih di situ aja. Ini sama yang ini. Ini metode fair value di mana investasi, di mana fair value langsung dicatat pada investment in TS gitu ya. Itu kalau misalnya yang ini, jadi fair value di mana investmentnya itu langsung dicatat pada investment in TS. Kalau yang ini adalah metode fair value di mana fair value-nya tadi itu dicatat pada fair value adjustment. Sebenarnya sama aja, cuma mungkin ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan, tapi pada dasarnya nanti dari ketiga cara ini tergantung perusahaannya pakai metode apa gitu kan ya. Itu harusnya akan menghasilkan apa namanya? Saldo akhir yang sama. Semua saldo akhirnya itu akan sama. Gimana kalau kita hitung di sini nih, investment in S-nya totalnya berapa? 1530 ditambah 150 ditambah 5, itu berarti 1785 ya.
Di sini 1785, di sini juga pasti sama 1785, di sini juga sama 1785. Semua saldo investment INS-nya akan sama. Terus kemudian Kemudian si income 2017-nya gimana sama dividennya? Nah, kembali lagi, kalau kita metode konsolidasian, kita kan bisa pilih kan ya, perusahaannya pakai metode cost apa equity. Kalau cost berarti kita tinggal jurnal dividen aja, kalau equity kita tinggal jurnal income sama dividen, kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan atas hal ini? Mungkin agak sedikit ribet ya, tapi sebenarnya sederhana aja. Kita lihat perusahaannya yang pertama itu dia pakai metode cost atau fair value. Kalau pakai metode cost, oke, dia nyatetnya kayak gini. Gitu. Nah, kalau kita berubah jadi konsolidasian, kita tinggal mengadjust nilai investmentnya ke fair value sekarang. 17 per lembar. Maka 15.000 dikali 17 per lembar harusnya 255. Tapi di sini dia cuma catat 150, maka ada kenaikan 105.000. 105.000 tadi di jurnalnya di mana? Di sini nih, investment in S pada gain on fair value of investment, revaluasinya gitu kan. Pembelian investasi baru, reklasifikasi investasi lama, terus kenaikan nilai investasi. Gitu ya. Ini atas perolehan investasi baru dari mana? Dari 90.000 yang kita beli dikali harganya 17.000, terus reklasifikasi investasi lama yang kemarin kita nyatet investment in TS diganti jadi investment in S, terus kenaikan yang 105.000 ini kita jurnal juga pada gain, gitu ya. Pada gain. Kayak gitu. Nah, ini pun sama. Kalau misalnya kita pakai metode fair value, ya udah perolehan investasi baru, terus reklasifikasi investasi lama. Kalau investasi lamanya di fair value pakai investment in TS, berarti kan total investment in TS-nya 150 tambah 75, 225 kan ya? Ya gitu. Terus kenaikan nilai investasinya jadi tinggal 30. Karena saldonya udah 225, fair value-nya 255, selisihnya tinggal 30 aja kenaikannya. Nah, tapi kalau kita nyatetnya pakai fair value adjustment, bukan investment in TS, berarti kan investment in TS-nya tetap 150 kan? Investment in TS-nya kan tetap 150. Maka dia sama dengan metode cost, dia sama. Cuma bedanya gain sama ini sama ya. Cuma bedanya adalah kalau kita pakai fair value adjustment, itu ada penghapusan fair value adjustment di sini, di mana kita menghapus si fair value adjustment-nya tadi. Gitu ya. Kira-kira itu jurnal-jurnal yang akan kita buat di saat kita menggunakan metode cost, gitu ya, menggunakan metode cost atau fair value, kita menjadi metode konsolidasian atau memperolehkan kendali. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak apa-apa ya Mas, Mbak, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya izin nanya, kalau pakai metode cost, saldo investment in TS sebesar 75.000-nya nggak diakui ya untuk menghitung saldo investasi lama. Gini, kalau kita menggunakan metode cost, apakah akan ada jurnal fair value adjustment ini? Apakah akan ada jurnal fair value adjustment ini gitu kan? Jawabannya kan nggak ada. Ini kan nggak ada nih. Kalau kita pakai metode kan ini nggak ada. Berarti kan jurnalnya ini doang nih yang dua. Investment in TS sama cash pada dividend income kan. Nah, sekarang kita lihat saldo investment in TS-nya jadinya berapa? Jadi cuma 150.000 doang. Makanya di sini saldo investment lamanya 150.000 doang. Gitu ya. Tapi kan kenapa ini 75.000-nya baru kita hitung di metode fair value? Karena kan ada peningkatan. Kalau kita pakai metode fair value, kan ada jurnal ini jadinya ada. Nah, kembali ke dosen masing-masing, apakah kita pakai investment in TS atau fair value adjustment dalam mencatatnya? Bisa dua-duanya sebenarnya, tergantung kebijakan dosen masing-masing. Bisa-bisa aja gitu. Nah, kalau dia langsung nyatatnya pada investment in TS,
Otomatis saldo investment TS-nya jadi 225 kan? 150 tambah 75. Otomatis gitu kan ya? Tapi kalau dia pada fair value adjustment, saldonya berapa? Tetap 150. Karena ini jadi fair value adjustment, bukan investment in TS. Gitu. Sehingga nanti sama, ininya sama nih, sama kalau kita pakai metode cost, cuma bedanya akan ada eliminasi fair value adjustment di sini. Tambahannya. Gitu. Intinya tadi gitu, kalau metode cost, jurnal ini nggak ada. Kalau jurnal ini nggak ada, artinya apa? Artinya investment interest pada cash dividend income doang jurnalnya gitu kan. Tapi kalau pakai metode fair value, jurnal ini ada. Ya, jurnal ini ada. Gitu. Udah cukup jelas? Oke, gitu ya. Jadi intinya sebenarnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita dihadapkan sama soal, kita tinggal cari aja berapa gitu kan fair value-nya gitu. Berapa apa namanya? Berapa kita belinya gitu kan. Ibaratnya kan seperti itu. Berapa fair value-nya saat investasi lama kita, intinya gini, investasi lama kita itu fair value-nya sekarang berapa sih gitu kan ya. Fair value-nya sekarang berapa sih gitu kan. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini lagi. Itu untuk perubahan dari metode cost atau fair value ke metode konsolidasi. Di mana kita memperoleh kendali. Habis ini kita akan masuk ke metode ekuitas. Ekuitas ke konsolidasi. Sampai di sini aku izin hapus. Untuk ini aku izin hapus ya. Nah, kira-kira dia seperti ini. S. Ini. Nah, sekarang kita menggunakan metode ekuitas. Kira-kira seperti apa? Sekarang kita lihat di sini. Misalnya ini pada tahun 2016 P membeli misalnya 30% ya, 30%, kepemilikan S nilai misalnya senilai 450.000 untuk misalnya di sini 45.000 lembar saham S gitu ya. Dimana pada akhir tahun S memperoleh income, dividen, pada tahun 2016 harga saham S adalah 15 per lembar, pada awal tahun P membeli lagi, ini kita ganti aja jadi 60.000 ya, saham S 11 per lembar, sama. Nah, sekarang kita lihat di sini, karena di 2016 dia memegang 30% kepemilikan, kok otomatis di sini dia menggunakan metode apa? Menggunakan metode ekuitas. Di saat kita menggunakan ekuitas, apa? Jurnal perolehan investment ITS, jurnal income itu jadinya ada. Jurnalnya apa? Investment in S, ada income from S. Besar berapa? Sebesar income di 2016 200.000 kali kepemilikan kita 30%, itu berapa jadinya? Jadinya sebesar 200 kali 30.000 itu 60.000 gitu ya. 60.000. Terus dividennya bukan dividen income tapi apa? Pada investment in S. Ya, pada investment in S. Sebesar berapa? 30% dikali 50.000 itu 15.000 ya. 15.000. Nah, ini jurnal yang kita buat kalau misalnya kita menggunakan metode ekuitas. Nah, sekarang kita lihat kalau kita menggunakan metode ekuitas di sini awalnya 45.000 ya ditambah 60.000 lagi 150.000 itu sama-sama 70%. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini udah nggak ada nih metode fair value. Terus lama ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada.
Nah, sekarang kalau kita pakai metode ekuitas, kita hitung saldo investasi lama kita berapa, gitu ya. Caranya gimana? Oh maaf, ini bukan TS ya, ini S. Ekuitas kan langsung investment in S kan. Kita hitung saldo investment kita sekarang berapa? 150 ditambah 60 dikurang 15, gitu ya. 160 tadi berapa? 150.000 ditambah income 60.000 dikurang dividen 15.000. Maka saldo investasi lama kita yang menggunakan metode ekuitas itu berapa? Itu berapa? Itu sebesar 15.000 ditambah 60, 200 berarti 195 ya. Sini 195.000. Nah, sekarang kita lihat fair value investasi lamanya berapa? Nah, fair value investasi lamanya adalah kita punya 30.000 dikali nilainya sekarang 17 per lembar dikali 17 gitu ya. Itu dapat berapa? 30 dikali 17 itu dapat 30 dikali 17 itu 500 30.000 kali 17 itu 510.000. Nah, kalau kita lihat, maaf itu bukan 150, maaf. Ini 450 ya awalnya. Makanya kok jauh banget. 450, karena kan kita belinya senilai 450 ya. Ini 450. Ini berarti 450 tambah ini 495 ya, 495. Berarti di sini akan ada kenaikan investasi. Besar berapa? 510 dikurang 495 itu berapa? 510 dikurang 495 itu 15.000. Ada kenaikan senilai 15.000. Nah, dari sini kita jurnalnya apa? Kita jurnalnya tinggal apa? Tinggal perolehan investasi baru. Ya, jurnalnya apa? Investment in S pada cash sebesar 15.000, masuk 510.000, kok 510.000 sih? Nilai kita beli baru 60.000 lembar dikali harganya 17, berarti 17 dikali 60.000 itu 1.020.000 ya. 1.020.000. 1.020.000 dan jurnal selanjutnya apa? Investment in S pada apa? Pada gain on evaluation or fair value atau gain on fair value aja gitu kan, fair value adjustment. Besar berapa? Besar 15.000. Nah, kenapa nggak ada jurnal reklasifikasi? Nggak ada jurnal reklasifikasi karena dia udah nyatet pada investment in S, bukan investment in TS. Udah jurnalnya kayak gini aja. Kalau kita pakai metode ekuitas, gitu ya. Kita tinggal cari saldo investasi lama, dikalikan fair value-nya berapa, dapatlah nilainya segini. Terus gunanya fair value akhir tahun 2016 apa? Ingat, metode ekuitas tidak mencatat tidak mencatat fair value. Sehingga ada nggak jurnal fair value? Nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya lebih gampang kalau kita menggunakan metode cost menjadi, metode ekuitas, maaf ini metode ekuitas ya harusnya. Metode ekuitas ke metode konsolidasi ya. Jadi lebih, kalau kelihatannya sih lebih gampang ya. Nah, tadi sebenarnya sama aja, cuma bedanya kalau metode cost kan bisa pakai metode cost atau fair value ya. Kalau ekuitas kan ya udah ekuitas aja gitu, nggak ada dua. Nah ini, jadi dia lebih sederhana. Intinya sebenarnya seperti itu, gitu ya. Nah sekarang kalau kita diminta menghitung goodwill itu gimana? Diminta, ini buat catatan aja, catatan. Kita menghitung ekses atas kendali yang diperoleh. Nah, ini gimana?
Ini dalam menghitung excess, kita akan menggunakan consideration transfer. Bahasanya consideration transfer ya. Ini sebenarnya adalah investasi baru, gitu ya. Ditambah fair value dari investasi lama. Dapatlah total cost of investment kita. Misalnya kayak tadi, consideration transfer itu adalah investasi barunya berapa? 60.000 itu berarti 40 sen ya. 40% senilai 60.000 dikali 17 berapa? 1.020.000. 1.020.000. Ya. 20.000. Nah, terus investasi lama, fair value-nya berapa? Investasi lama kan 30% ya. Ya, kita kan punya 30% di investasi lama. Fair value-nya berapa? Fair value-nya di sini nih. 510, berarti di sini 510.000 fair value-nya. Berarti cost of investment kita saat ini itu adalah sebesar 1.530.000. Ya. 1.530.000. Maaf. Investasi baru, investasi lama 510 ya, benar ya? 510. 1.530.000. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau kita diminta ini berarti kan total cost of investment ini berapa? Total cost of investment ini adalah 70%. Sehingga kalau kita diminta buat re-access-nya tinggal cost of investment, baru implied value ya, value, baru book value of net asset. Dapatlah access-nya berapa. Nah, book value of net asset-nya ya sesuai sesuai transaksinya. Misalnya di sini aku tambahin ya biar mungkin lebih enak, aku tambahin 13 sampai akhir tahun 19. Pada saat itu book value of net asset S adalah 300.000 pada awal 2016. Book value of net asset S itu adalah 300.000, misalnya seperti itu. Seperti itu. Berarti di sini cost of investment-nya berapa tadi? Cost of investment-nya 1.530.000. Kayaknya terlalu dikit ya. 300.000 tuh berarti kalau 30% itu 450, berarti misalnya 20, jadi kalau 100% tuh harusnya 150.000, 1.500.000, berarti di sini 1 juta ya, 1 juta aja. 1 juta. Dalam hal ini, selisih dialokasikan ke goodwill aja. Di sini, implied value-nya berapa? Implied value-nya, kalau dia 70% 1.530.000, kalau dia 70% 1.530.000, maka 1.530.000 ini dibagi 70%, 0,7, 530 dibagi 0,7%, jelek ya angkanya tapi nggak apa-apa. Kita bulatin aja 2.185.000. Ya 2.185.000. Tunggu. 1.000, fair value-nya 45.000, 10 per lembar, 17, ini nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Berarti di sini book value-nya adalah sebesar 1 juta ya. 1 juta. Nah, 1 juta ini itu kan book value pada saat kapan? 1 juta ini book value pada saat kapan? Ya. Book value pada saat awal 2016 kan, berarti 1 Januari 2016 gitu ya. Januari 2016. Nah, kita tambah dengan net income 2016 adalah sebesar berapa? 200.000 ya. 200.000. Dan
dikurang dividen 2016, yaitu 50.000. Berarti book value of net asset pada saat 1 bulan 1 2017 adalah sebesar berapa? Adalah sebesar 1.150.000. Maka excess-nya adalah sebesar selisihnya, yaitu 1.035.000. Inilah nanti yang akan menjadi goodwill. Nah, mau dia pakai metode cost atau mau pakai metode equity, itu sama aja ya. Kalau mau pakai metode cost ataupun metode ekuitas, itu sama aja. Yang penting, consideration transfer atau investment barunya, di sini 1.020.000 ya kebetulan. Terus fair value investasi lama ngambil dari sini. Dari sini, kita tinggal hitung aja cost of investment-nya berapa. Dapatlah excess-nya sebesar segini. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kalau kita ngitung excess. Nah, kenapa kita ngitung excess-nya 1 Januari 2017? Kenapa nggak ngambil book value yang 1 Januari 2016? Karena kita baru memperoleh kendali di 1 Januari 2017. Makanya harus book value of net asset sesuai pada tahun itu. Itu yang 30.000 dikali 17, 30.000 dapat dari mana ya? 30.000 dapat dari, tunggu. Itu harusnya bukan 30.000 ya? Kepemilikan awalnya kan 45.000 lembar. Oh ya maaf, ini harusnya 45.000 lembar harusnya. Karena kan kepemilikan awalnya 45.000 lembar kali 17, berarti 45.000 dikali 17, itu 760. Harusnya di sini 765, 65, berarti di sini harusnya 495, 270, di sini harusnya 270 ya maaf. 10 berarti di sini harusnya 270. Sini juga 270. Berarti di sini itu harusnya bukan 510 tapi harusnya berapa? 765. 765 berarti di sini 1020 ditambah 765, 1785, 1785. Berarti di sini implied value-nya bukan 5 dibagi 0,7, 2550 ya, 2550. Udah kayak gini, berarti di sini dapatnya harusnya 2550 dikurang 1150. 1.400.000. Oke, makasih ya Mas. Ya, makasih ya Mbak. Itu harusnya 45.000. Maaf, tadi aku kira 30.000. Jadi ini harusnya 45.000 karena kepemilikan lamanya kan itu 45.000 lembar. Nah, 45.000 lembar dikali harga saat ini 17 per lembar, berarti dapatnya 765, berarti akan ada kenaikan nilai investasi sebesar sekian. Gitu ya. Sampai di sini udah. Oh ya, sama nanya, penjualan common stock 2017 nggak masuk perhitungan net asset ya? Penjualan common stock. Nggak, jadi gini Mbak. Kalau misalnya ini, jadi ini ya. Kalau misalnya dia kayak gini, itu tuh masih dengan asumsi kita membeli saham yang beredar di pasar. Sehingga apa? Sehingga sahamnya kan nggak bertambah kan ya. Common stock-nya nggak bertambah. Karena asumsinya si P itu masih beli yang ada di pasar. Sehingga nilai lembar sahamnya tetap sama 150.000. Nah nanti mungkin yang Mbak maksud itu nanti akan kita pelajari pada saat anak perusahaan itu menerbitkan saham baru. Kalau anak perusahaan menerbitkan saham baru, itu nanti baru ada perubahan di jumlah common stock-nya yang akan mempengaruhi kepemilikannya. Kayak gitu. Itu nanti kita akan pelajari. Tapi untuk yang poin 1 nanti sampai poin 2 itu sebenarnya sama aja. Poin 1 sampai poin 2 sama aja. Di mana yang di sini
Asumsinya dia beli 45.000 lembar ini bukan dari tambahan saham S, tapi dari saham S yang udah beredar, sehingga nilai sahamnya tetap sama. Gitu, Mbak. Ibaratnya kalau si F punya saham beredar 150.000, yang dibeli P yang dari 150.000 itu bukan saham baru. Gitu. Ya, Mbak. Nah, kenapa net income sama dividen 2017 nggak masuk? Karena kan itu terjadi di akhir tahun 2017. Sementara kita cuma nyari 1 Januari 2017. Gitu ya. Udah cukup jelas. Berarti asumsi soal ini P membeli saham dari investor lain yang udah pernah beli saham S. Iya, benar. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin penjualan pembelian ke pembelian saham S gitu kan ya. Itu maksudnya saham, bukan saham gimana ya? Bukan saham baru tapi saham baru tuh karena dia baru beli gitu kan maksudnya. Ganti aja katanya biar nggak salah. Perubahan kepemilikan atas pembelian saham beredar aja lah ya. Saham beredar S. Jadi ibaratnya ini tuh seakan-akan kita beli punyanya si NCI. Gitu. Seakan-akan seperti itu. Kita beli punyanya si NCI. Seakan-akan seperti itu. Jadi misalnya di sini kan kita 30%, berarti kan 70%-nya punya orang lain, gitu ya. Kita kan punya 30%, 70% orang lain. Nah, yang tambahan baru 40% atau 60.000 lembar ini, itu punya orang lain yang kita beli. Jadi si S tuh nggak nerbitin saham baru. Tapi ya benar, Masnya. Jadi kita membeli saham dari investor yang udah beli saham S. Atau saham beredar lah. Gitu. Gitu ya. Nanti yang kayak gitu tuh kita pelajari yang di poin 3. Karena si anak perusahaan itu menerbitkan saham baru gitu. Jadi kalau anak perusahaan dalam hal ini si S nerbitin saham baru, berarti kan yang awalnya 150.000 lembar ada tambahan lagi misalnya 50.000 gitu kan. Sehingga total saham beredar itu jadi 200.000. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Itu namanya dim disposal. Tapi nanti itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah udah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan mungkin kira-kira atas hal ini? Kira-kira seperti ini. Jadi perubahan dari metode cost ke metode ekuitas, metode cost atau fair value ke kendali gitu kan, memperoleh kendali, dari ekuitas ke memperoleh kendali, terus udah sih kira-kira seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk itu untuk perubahan kepemilikan yang disebabkan oleh pembelian saham. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin terkait dengan hal ini? Kalau misalnya udah nggak ada, Oke. Nah, kira-kira seperti itu perubahan kepemilikan atas pembelian saham beredar S. Jadi ada perubahan metode ya, dari cost menjadi ekuitas, cost menjadi konsolidasian, atau ekuitas menjadi konsolidasian. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira bisa nggak dari cost menjadi equity menjadi konsolidasian? Bisa. Pada dasarnya bisa. Terus gimana gitu kan caranya? Sebenarnya caranya kayak tadi aja, yang A digabung sama yang C gitu ya. Jadi yang A dari cost menjadi ekuitas, ekuitas menjadi konsolidasian. Tinggal cari aja saldo akhirnya berapa. Gitu kan. Baru kita sesuaikan dengan fair value, dapatlah nilainya saat ini, kita hitung kenaikannya, jurnalnya kita buat. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan hal ini? Nah, sekarang kita masuk ke penjualan kepemilikan. Jadi kita masuk ke penjualan kepemilikan.
Aku izin hapus. Kalau misalnya nggak ada yang bertanyakan, aku izin hapus. Hapus. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu penjualan kepemilikan saham. Kedua, itu adalah perubahan kepemilikan atas penjualan saham. Nah, penjualan saham. Nah, kalau misalnya seperti ini, pada saat perusahaan itu dalam konsolidasian, kemudian menjual saham anak perusahaan, karena menjual saham anak perusahaan, maka atas hal tersebut perusahaan itu akan melakukan perubahan metode dalam mencatat perubahan metode dalam mencatat investasinya di S gitu kan. Di mana dalam hal ini antara lain misalnya yang pertama, di mana metode konsolidasian penjualan saham, di mana metode konsolidasian itu menjadi metode ekuitas. Maksudnya di sini itu kepemilikan lebih dari 50%, 10% itu menjadi metode ekuitas, di mana kurang dari 50% ya. Jadi lebih dari 20% sampai 50%. Jadi ada penjualan di situ ya. Terus yang B, metode konsolidasian, itu di mana sama dia lebih dari 50% menjadi metode cost, gitu kan. Jadi metode cost atau fair value, di mana kepemilikannya di bawah 20%, gitu ya. Nah, ini kira-kira ada penjualan kepemilikan. Perubahan kepemilikan yang disebabkan oleh penjualan saham atau investasi. Masuk yang pertama, yaitu adalah penjualan kepemilikan atas S menjadi metode ekuitas. Jadi yang awalnya metode konsolidasian atau kendali menjadi metode ekuitas. Dalam hal ini kita sebut juga biasa dengan istilah kehilangan kendali. Kalau tadi kan memperoleh kendali ya. Di sini kita kehilangan kendali. Ini atas S konsolidasian metode ekuitas kita kehilangan kendali. Misalnya contoh. Itu membeli kepemilikan S sebanyak sebanyak 90.000 lembar dari total 100.000 lembar saham beredar dengan harga 1 juta gitu kan ya, 1 juta. Dengan harga 900.000 atau 10 per lembar, di mana pada saat itu book value of net asset S itu sebesar 900.000. Diketahui pada akhir tahun, gitu kan, pada akhir tahun S itu memperoleh income 100.000 dan membagikan dividen 20.000. Misalnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti kita kan akan membuat ini ya, selisih itu dialokasikan ke goodwill. Berarti kan kalau kayak gini sama kayak konsolidasi biasa ya.
di mana ada cost of investment. Cost of investment-nya itu 900.000. Dari apa? Dari 90.000 lembar dikali 10 per lembar gitu kan ya. Terus kita bisa dapat implied value. Implied value-nya itu adalah 1 juta. Dari mana? Dari 900.000 dibagi 90% gitu ya. 900.000 dibagi 10%. Dapat book value of net asset pada saat itu adalah 900.000. Berarti ada goodwill sebesar 100.000. Ya, gitu ya. Maka dalam hal ini jurnalnya apa? Jurnalnya adalah investment in S, gitu ya. Investment in S pada apa? Investment in S pada cash sebesar 900.000. 900.000. Terus kita dapat income ya. Ada investment in S pada income from S sebesar berapa? 100.000 dikali 90%, 90.000 gitu ya. 90.000. Terus dividen. Ini 100.000 dikali 90%. Terus dividen cash pada investment in S. Sebesar berapa? Sebesar 20.000 kali 90%, 18.000 ya, 18.000. 18.000. Nah, 18.000. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, di saat kita menjual kepemilikan, misalnya ini kan udah nih transaksinya seperti ini gitu kan. Seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan metode ekuitas. Kalau kita menggunakan metode cost gimana? Jurnal yang ini nggak ada, sama ini pada dividen income kan. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang, misalnya, awal tahun berikutnya, kan ya, P menjual 50.000 lembar saham S yang dimilikinya, itu dimilikinya senilai berapa? Senilai 15 per lembar. Nah, kalau kayak gini, artinya kan kita punya 90.000 lembar, 90%, kita jual 50.000, kita tinggal berapa? Tinggal apa? Sehingga kepemilikan S gitu kan ya, kepemilikan P atas S itu hanya tersisa 40%. Atau dari 90.000 dikurang 50.000 yang dijual dibagi dengan totalnya 100.000 lembar gitu kan ya. 1.000 lembar, 40%. Nah, atas hal ini, maka P kehilangan kendali atas S. Nah, berarti kalau ada penjualan, kita harus mencatat jurnal penjualannya. Jurnal penjualan investasi S. Gitu kan, investasi. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah kita dapat cash, ada apa? Ada investment in S. Besar berapa? Kita jualnya dengan harga berapa? 15 per lembar kan? 15 per lembar berarti berapa? 15 per lembar dari 50.000 berarti 75.000. Dari mana? Dari 15 dikali 50.000. Maaf, 750.000 ya. 750.000. Nah, pertanyaannya sekarang, di saat kita menjual investasi S, kita harus cari dulu berapa carrying amount atau saldo dari investment in S sebelum penjualan. Berapa? Kita hitung aja di sini. 900 ditambah 90 dikurang 18 gitu kan ya. 900 ditambah 90.000 dikurang 18.000 dapatlah total sebesar 972 ya, 972.000.
Nah, ini 972.000 ini, ingat, 90.000 lembar. Karena di sini yang dijual cuma 50.000 lembar, maka di sini 50.000 lembar dari total 90.000 lembar, gitu ya, dikali carrying amount-nya 972.000. Gitu ya. 972.000. Atau sebesar berapa? Sebesar 550 dibagi 90 dikali 972.000 itu 40.000. Jadi dapat 540.000. Nah, selisihnya itu masuk ke mana? Selisihnya itu akan masuk ke gain on sale of investment. Sebesar berapa? Gain on sale of investment sebesar selisihnya. 750 dikurang berapa? Dikurang 540 itu berarti 750 dikurang 540 itu berarti 210.000 gitu ya. Nah, ini jurnal penjualannya. Nah, di saat kita menjual nih kepemilikan, maka investment yang dan terjadi kehilangan kendali, maka investasi lama itu harus dinilai sesuai fair value-nya. Sebesar berapa? Sebesar investasi lama, berarti kan ini jurnalnya tetap investment in S kan. Terus carrying amount saldo investment sebelum penjualan, terus fair value carrying amount atau saldo investment in S setelah penjualan. Dikurang fair value dari saldo investment yang tersisa. Ini kalau ada kehilangan kendali ya. Kalau ada kehilangan kendali, maka carrying amount setelah penjualan itu berapa? 972.000 dikurang yang terjual itu 540.000, berarti tersisa berapa? Tersisa 210. 972 dikurang 540 itu 432.000. Ini yang tersisa. Fair value dari saldo investment yang tersisa berapa? Lembar yang tersisa berapa? Lembar yang tersisa itu adalah 40.000 lembar kali fair value-nya saat itu 15 per lembar. Berarti di sini fair value investment yang tersisa itu 40.000 dikali dengan 15 itu 600.000. Maka dari investment yang tersisa itu akan ada kenaikan nilai investment. Sebesar berapa? 600 dikurang 432 itu sebesar 168.000. Maka atas investment yang tersisa itu akan ada penyesuaian fair value atas investasi S yang tersisa. Sehingga di sini akan apa? Akan ada kenaikan investment in S gitu ya. Ada apa? Pada unrealized gain on fair value. Kenapa unrealized gain? Karena bukan transaksi penjualan. Berarti gain-nya dia unrealized. Sebesar berapa? Sebesar 168.000. Ya, 168.000. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu untuk transaksi penjualan investment. Nah, dua jurnal ini itu juga bisa digabung jadi satu jurnal. Jika digabung menjadi satu jurnal, jurnalnya menjadi cash pada gain on sale of investment, terus unrealized gain on fair value,
pada investment, di mana cash-nya itu adalah sebesar 750. Gain on sale-nya adalah 210. Unrealized gain on fair value-nya adalah 168.000. Maka sisanya menjadi investment in S. 750 dikurang 210 dikurang 168 itu sisa 372 ya. Kalau digabung. Tapi pada dasarnya sama seperti ini. Jadi awalnya kalau kita punya nih investment seperti ini kayak gini, terus kita hitung kalau misalnya dia ada terjual gitu ya, maka kita akan jurnalnya ini, jurnal yang akan kita buat gitu ya. Nah, untuk menghitung perhitungannya kira-kira seperti ini. Untuk perhitungannya kira-kira seperti ini. Nah, ini carrying amount sebelum penjualan. Untuk tahu berapa yang kita jual gitu ya, kita kan jual 50.000 lembar. Dari 50.000 lembar tersebut, itu dari 90.000 lembar kita 972 gitu kan, 972. Maka yang kita jual adalah 540.000. Dari mana 50.000 dari 90.000 yang kita punya dikali saldo akhirnya 972 dapat 540 ini. Oh, dapat gain nih 210. Terus atas investasi yang tersisa karena kita kehilangan kendali, maka harus di-adjust ke fair value-nya. Yaitu 600.000 sehingga ada perubahan investment sebesar 168. Karena saldo setelah penjualan 432, fair value-nya 600 akan ada kenaikan. Maka di sini sebaiknya kita kasih catatan ya. Catatan jika terjadi perolehan atau kehilangan kendali, maka investasi yang tersisa itu akan dinilai dalam fair value-nya. Jika terjadi kehilangan kendali investasi yang tersisa itu akan dinilai dalam fair value-nya. Nah, ini yang perlu kita yang perlu kita pahami. Nah, itu kalau misalnya dari konsolidasian menjadi metode ekuitas. Sekarang gimana kalau misalnya dari konsolidasian itu menjadi metode cost gitu kan ya, metode cost atau fair value. Fair value gitu kan, kehilangan kendali. Nah, kita soalnya sama nih kayak gini, cuma dia ngejualnya nggak 50.000 lembar, tapi ngejualnya langsung 80.000 lembar. Nah, apa yang terjadi? Ring amount-nya sama. Nah, di sini itu jadinya 15 dikali 80.000 lembar. Jadi berapa? Jadi sebesar berapa? Sebesar 15 dikali 80.000 itu sebesar 15 kali 80.000 itu sebesar 120.000. 1.200.000, maaf, 1.200.000. Terus ini itu 50.000, jadi 80.000 per 90, 80 per 90 dikali 972, atau di sini 864 gitu ya. Maka selisihnya di sini 1.200.000 dikurang 864 itu adalah 336. Nah, karena investasi yang tersisa di sini, maaf, 864, investasi yang tersisa di sini tinggal 972 dikurang 864 plus 108. Nah, kita carilah value dari investment yang tersisa. Investment yang tersisa kan tinggal 10.000 dikali 15, 150.000. Maka akan ada kenaikan nilai investment sebesar berapa? Sebesar 168, 150 kurang 108 itu sebesar 42.000 gitu ya. Maka
penyesuaian atas investasi yang tersisa, itu akan ada unrealized gain sebesar berapa? Sebesar 42.000. Nah, bedanya apa? Kalau kita menjadi metode cost, itu kan bukan investment in S lagi, tapi jadi apa? Jadi investment in trading securities gitu kan. Investment in trading securities. Maka investment in S-nya itu juga harus di kredit. Investment in S besar berapa? Besar tersisa 108.000. Maka nilai investment in trading securities yang baru itu jadi berapa? Jadi 150.000. Dari mana? Sesuai fair value-nya. Gitu ya, bedanya kira-kira seperti itu. Nah, kalau jurnalnya digabung, itu jadinya gimana? Kalau jurnalnya digabung, itu jadinya cash and gain on sale of investment, unrealized gain on fair value, investment in S-nya itu full, investment in S-nya itu full berarti 972 ya, 972. Di sini gain on sale of investment-nya itu 336. Gain on unrealized gain-nya itu jadi 42. Nah, berarti di sini cash-nya 1.200.000 ya, 200. Maka di sini akan ada muncul investment in trading securities sebesar berapa? 150.000. Nah, ini harusnya balance ya, harusnya balance. Nah, kira-kira dia seperti ini. Nah, ini untuk kalau misalnya kepemilikannya berubah dari dari konsolidasian menjadi metode cost atau metode fair value. Gitu ya, metode fair value. Nah, sampai di sini kira-kira seperti ini. Kalau misalnya terjadi kehilangan kendali, maka maka kita tinggal cari aja carrying amount sebelum penjualannya, kita jual, kita hitung fair value investment yang tersisa, ya udah kita lihat apakah ada kenaikan penurunan, baru kita jurnal. Jurnalnya bisa yang ini, bisa digabung. Tapi kebanyakan sih dipisah ya, biar lebih jelas yang mana yang penjualan, yang mana yang penyesuaian atas fair value. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait hal ini? Nah, mungkin ada yang mikir ya, kalau misalnya, jika dalam konsolidasian itu menggunakan metode cost ya, jika dalam konsolidasian dia menggunakan metode cost, gimana gitu kan? Maka dalam perhitungan carrying amount-nya, itu sama. Maka dalam perhitungan carrying amount itu seolah-olah menggunakan metode ekuitas. Jadi kalau misalnya kita pakai metode cost pun di sini, nanti kita tetap hitung carrying amount-nya itu menggunakan metode ekuitas. Akan tetap seperti itu. Cuma bedanya nanti di ininya cash pada gain on sale-nya mungkin akan lebih gede ya, karena saldo investment-nya kan sebenarnya jadi lebih ibaratnya jadi lebih kecil ya. Nah, tapi sebenarnya sih harus tetap sama karena akan ada jurnal investment pada RE ya untuk adjustment atas investasinya. Jadi sebenarnya akan tetap sama hasil dari mau metode cost ataupun metode ekuitas. Kalau metode cost ya udah seakan-akan dia pakai metode ekuitas, kita ngitung carrying amount-nya kayak gitu. Nah, jadi ada cost of investment, ada income, ada dividen gitu kan. Kita dapatlah carrying amount-nya berapa. Kira-kira ada sebenarnya.
nanti sell of investment-nya kurang pada dasar sebelumnya catat ini nanti ibaratnya kayak langsung kelihatan gede gitu kan pada dasarnya. Sebenarnya sih harus macam mau kita menggunakan metode cost ataupun metode ekuitas. Nah, kira-kira seperti ini. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Depan kita akan belajar terkait dim disposal sama penjualan atau pembelian yang menyebabkan tidak hilangnya kendali. Jadi kan dari tadi kan kita belajar dia kehilangan kendali gitu kan. Nanti minggu depan kita belajar gimana sih penjualan atau pembelian yang tidak menyebabkan kehilangan kendali itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan belajar itu. Tapi untuk saat ini mungkin kurang lebihnya seperti ini. Nah, ada yang mau ditanyakan kira-kira mungkin terkait dengan hal ini. Sebenarnya kalau di RPS reguler itu kan pertemuan ini harusnya belajar interim acquisition ya. Interim acquisition itu kepemilikan di mana perolehan tahun berjalan gitu kan. Jadi kita belinya di tengah-tengah tahun. Ternyata di ahli program nggak ada itu, tapi aku bingung karena di latihan soal disuruh itu gitu. Jadi nanti kalau misalnya Mas Mbak dosennya ngajarin kepemilikan perolehan tahun berjalan, nanti kita bahas minggu depan bahas itu dulu. Karena itu lebih mungkin lebih membingungkan gitu karena dia ada konsolidasinya, nanti ada jurnal eliminasinya. Tapi nanti kalau misalnya emang dosen yang ngajarin perolehan interim atau perolehan tahun berjalan, nggak apa-apa dikasih tahu aja. Tapi sesuai RPS dia nggak ada. Nah, kira-kira sampai di sini, Mas Mbak ada yang mau ditanyakan nggak mungkin terkait dengan hal ini? Kira-kira. Ada. Mungkin tapi kira-kiranya seperti itu. Gimana Mas Mbak? Ada yang mau ditanyakan kira-kira mungkin terkait dengan hal ini? Kalau misalnya belum ada, mungkin sekian ya untuk pertemuan pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar ilmunya bermanfaat dan berkah. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai, sekali lagi terima kasih banyak segala kekurangan. Aku izin akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Terima kasih Mas Mbak. Aku izin akhiri. Oke. Aku izin akhiri ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya Mas.